Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bertemu dengan seseorang yang sangat penting di negara Republik Indonesia ini. Boleh bilangkan menjelang pemilu 2024. Tentunya Bang Doli ini adalah sosok yang sangat penting karena beliau adalah Ketua Komisi 2 DPR RI. Hadir bersama kami di sini. Banyak hal yang ingin kita tanya kepada beliau. Bang Doli, selamat datang di kota ini. Alhamdulillah bisa sampai Tanjung Balai, walaupun udah berkali-kali dan sering. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang mungkin perlu kita pertanyakan dan mungkin banyak hal yang tertanya-tanya juga dalam hati masyarakat yang khususnya pemerhati pemilu, Bang. Terkait dengan Komisi 2 kan sudah melakukan katakanlah kunjungan ke beberapa daerah terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi oleh karena itu mungkin pandangan Komisi 2 bagaimana kira-kira persiapan atau kesiapan kawan-kawan dalam menghadapi pemilu 2024 nih Bang. Pandangan Komisi 2. Iya, menurutnya Komisi 2 ini kan sudah dari kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya terlibat aktif untuk pertama berinteraksi dengan 3 lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Terus kemudian juga bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan juga kami berkomunikasi langsung, berinteraksi dengan masyarakat di setiap kunjungan-kunjungan kerja, baik itu kunjungan kerja reses maupun kunjungan kerja spesifik, itu kami selalu membawa tema persiapan pemilu ini menjadi satu yang menjadi perhatian kami gitu. Nah, bahkan sebetulnya kalau dari segi konsepsi ya, kita sudah sejak dari awal periode dan pada saat juga kita menetapkan pelaksanaan pilkada tahun 2019 itu juga merupakan bagian dari bagaimana mempersiapkan pemilu tahun 2024. Iya. Ini proses yang cukup panjang. Nah, sejauh ini sebetulnya setelah sekarang ini sampai kira-kira sudah 12 bulanan ya tahapan pemilu berjalan, karena dimulai dari tanggal 14 Juni kan, soal dengan undang-undang kan ada 20 bulan sebetulnya dipersiapkan. Jadi sejak 14 Juni tahapan pemilu sudah dimulai, sekarang sudah bulan ke-12. Sejauh ini sih alhamdulillah segala persiapan terutama yang dilakukan oleh KPU berjalan sesuai dengan bagaimana rencana semua tahapan itu dijalankan. Dan masyarakat juga sebenarnya sudah saat ini ya sudah isu pemilu ini sudah viral, sudah menjadi, sudah ada demam pemilu. Iya. Apalagi kan masyarakat sekarang sudah banyak yang terdaftar, ya, sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi so far sejauh ini saya sebagai Ketua Komisi 2 menilai persiapan kita sudah cukup matang. Nah, tinggal sisa 8 bulan lagi nih, masih ada tahapan-tahapan yang terus harus kita jaga. Ya, Bang. Baik, tentunya kan persiapan pemilu ini juga tergantung kepada masalah anggaran. Ya. Ya, saya mendengar juga sebagai mantan ketua KPU, ada juga kawan-kawan yang berinteraksi dengan kita. Ada sedikit memang kendala mengenai masalah anggaran ini. Artinya dalam kesempatan ini mungkin selaku ketua Komisi 2 bisa juga mungkin menyampaikan kepada pemerintah bagaimana persiapan anggaran, karena apapun ceritanya anggaran ini adalah menunjang untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Iya, sampai sejauh ini memang kan sudah ada komitmen ya antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Ya. Kalau kita bicara angka yang diajukan oleh KPU itu kan 76,6 triliun ya, itu untuk pelaksanaan semua tahapan dari
program-program yang akan dilaksanakan oleh KPU. Ya. Kemudian ada 37 triliun kalau tidak salah ya, 30-an lah ya. Saya lupa angka persisnya, itu yang diajukan oleh Bawaslu. Ya. Dan itu terbagi untuk beberapa tahun ya. Jadi mulai dari tahun 20, persiapannya itu tahun 2021, Ya. 22, 23. Nah, memang karena ya negara kita ini kan sekarang dalam situasi secara fiskal dan moneter tidak Sedang baik-baik saja. tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Sama juga dengan negara-negara lain, kita menghadapi tantangan yang luar biasa berat kemarin, menghadapi COVID, kemudian dampaknya juga kan terjadi, kita dituntut harus melakukan pemulihan ekonomi. Iya, benar. Jadi keuangan kita juga uangnya nggak berlebih-lebih, makanya Menteri Keuangan sangat ketat sebetulnya. Nah, sejauh ini sejak dua tahun anggaran berjalan lah, memang tidak seluruhnya apa yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu itu dipenuhi oleh pemerintah. Ya, ya. Tetapi saya bisa menilai hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsip untuk menjaga keberlangsungan persiapan pemilu ini selama ini dipenuhi oleh pemerintah. Diakomodir ya Bang ya. Diakomodir. Diakomodir. Memang kemarin kan kita menganjurkan supaya KPU dan Bawaslu itu membuat anggaran itu bagaimana program-programnya seideal mungkin. Nah, yang misalnya tidak dipenuhi adalah soal fasilitas-fasilitas pendukung, artinya yang tersier lah ya. Kalau yang premier, yang sekunder itu sejauh ini sih berjalan. Misalnya apa yang tersier itu pengadaan kantor, pengadaan gudang yang permanen. Jadi yang selama ini teman-teman itu ada di daerah yang sewa kantornya, waktu itu kita usulkan supaya diberikan kantor yang permanen. Nah, itu juga kan membutuhkan biaya yang besar. Iya. Dan pemerintah sampai saat ini hal-hal yang tersier seperti itu masih di hold memang, karena masih mungkin ada lagi yang penting kan soal aspek-aspek yang lain selain aspek politik ya, ekonomi, sosial dan macam-macam. Ya, baik Bang, terima kasih. Jadi ini juga menjawab semacam katakanlah keraguan kawan-kawan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu dengan baik kan gitu. Pelanggaran pemilu ini kan ada, kalau pemilu kita ini kan ada juga nanti pileg dengan rejimnya, yaitu pemilihan DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian juga ada pilpres nanti kan, pilpres. Kemudian ada juga pilkada, Bang. Pilkada yang direncanakan ini semua akan berlangsung di 2024, ya kan? Khusus pilkada, kalau kemarin kan ada wacana dari pemerintah itu kan semuanya anggarannya dari pusat. Ya. Kalau untuk 2024 bagaimana informasi yang bisa disampaikan, Bang? Sejauh ini memang itu kan diatur dalam undang-undang ya, soal pembiayaan itu. Kita sebetulnya kemarin kalau ada revisi undang-undang, ya, kami kan sebenarnya Komisi 2 itu di tahun 2019 itu mengajukan, atau 2020 awal itu kan mengajukan adanya revisi undang-undang pemilu. Kami udah melaksanakan sudah jauh juga, kita udah punya draft akademiknya, naskah akademiknya, kita juga sudah punya draft rancangan undang-undangnya. Nah, memang di situ ada penyatuan. Kalau selama ini kan ada, kita mengenal 3 jenis pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada, diatur dengan 2 undang-undang. Iya, benar. Ya, untuk pilpres dan pilegnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang yang mengatur pemilu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, kita waktu itu punya rencana untuk disatukan. Nah, memang ada gagasan bagaimana juga, karena pilkada ini kan nanti dilaksanakan serentak ya, seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota dan 38 provinsi.
Jadi menjadi agenda nasional. Kenapa kenapa tidak pembiayanya juga dibiayai oleh APBN? Ya, benar. Nah, tetapi kan kemarin tidak jadi pembahasan itu. Nah, seperti yang diatur undang-undang sekarang itu ada pembagian kan? Iya, iya. Bahwa pilkada itu pembiayaannya APBN dan APBD. Iya. Jadi sejauh ini sampai sekarang yang berjalan tetap masih konsep yang lama. Pilkada yang akan datang itu dibiayai oleh APBN dan APBD. Terima kasih Bang. Nah, kalau ini Bang agak sedikit cerita yang ditunggu-tunggu masyarakat nih Bang. Mengenai masalah terbuka dan tertutup. Pandangan Abang bagaimana? Ya sebetulnya begini, yang kita hadapi sekarang adalah pembicaraan tentang soal apakah sistem proporsional terbuka yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bertentangan dengan Undang Dasar 45 atau tidak. Ya. Jadi sebetulnya uji materi di Mahkamah Konstitusi itu kan untuk menguji satu undang-undang apakah bertentangan dengan Undang Dasar 1945 atau tidak. Ya, benar. Jadi yang harus dicatat adalah kita sekarang bukan sedang membicarakan mana sistem yang terbaik. Yang terbaik, benar. Nah, karena kalau kita bicara mana sistem yang terbaik, sekarang momentumnya juga nggak tepat. Karena apa? Karena ini sekarang sudah kita ini udah masuk 12 bulan tahapan yang sudah dirancang. Artinya sudah hampir 2/3. Iya. Kalau main bola itu sudah ini mungkin menit ke-10 babak kedua. Ya, babak pertamanya udah selesai. Jadi udah panjang nih permainan. Sudah DCS juga ya Bang ya? Sudah bakal calon daftar sementara, bakal calon sementara. Anggota DPR udah masuk gitu. Benar. Nah, jadi kalau saya sering mengilustrasikan dengan main bola karena kita suka main bola semua. Ini kita semua sudah ada di lapangan. Iya, benar. Ya, lagi main bola ini sudah sekarang. Iya, benar. Ya, sejak 14 Juni yang lalu kick off-nya. Iya. Jadi sedang main bola, asik-asik main bola. Kemudian kalau ada tiba-tiba muncul peraturan baru, ini kan bisa jadi terjadi kekacauan. Contoh misalnya, kalau selama ini pergantian pemain itu kan kewenangan dari tim atau pelatihnya ya minta. Nah tiba-tiba kalau nanti dirubah pergantian pemain itu harus dilakukan oleh wasit atas persetujuan penonton, gitu. Kan kacau. Benar. Ya kan jadi kacau permainan ini. Nah jadi menurut saya kalau kita ingin mau merubah aturan main itu sebaiknya sebelum pertandingan dimulai atau sesudah pertandingan selesai kita evaluasi gitu. Nah apalagi tadi sekarang cuma hanya sekedar menguji apakah pasal 168 ayat 2 itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sebetulnya materi ini sudah pernah dilakukan uji materinya tahun 2008. Benar. Ya. Dan diputuskanlah situ proporsional terbuka ya, jadi 2009 pemilu 2009 2014 2019 itu adalah produk dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Iya, benar. Nah kalau sekarang tiba-tiba dikatakan tidak atau bertentangan dengan konstitusi kita Undang-Undang 45. Berarti pemilu 2009, 2014, 2019 nanti bertentangan dengan Undang-Undang 45. Iya. Saya anggota DPR produk 2019, ya nanti ada orang tanya, berarti Anda nggak konstitusional. Nanti kan itu yang salah satu saya bilang akan memberikan dampak implikasi yang rumit kalau misalnya tiba-tiba terjadi tertutup. Tapi makanya oleh karena itu saya sih masih yakin bahwa 9 hakim konstitusi yang sekarang itu punya hati nurani, masih berpikir jernih dan objektif. Ya pastilah mereka menjaga reputasi institusi mereka. Yang sudah institusi mereka itu tahun 2008 sudah memutuskan hal yang sama seperti ini. Ya kita tunggu aja. Ya, dalam hal ini kalau dalam pengamatan saya memang yang lebih pintar itu sebenarnya mohon maaf Partai Golkar Bang. Kenapa? Karena sampai hari ini partai yang masih mengusulkan DCS itu pakai pakai abjad itu hanya Golkar. Setahu saya. Sedangkan yang lainnya sudah pakai nomor urut kan. Iya. Ya, itu untuk mungkin bagian daripada strategi untuk mengantisipasi itu, Bang. Enggak, sebetulnya itu strategi internal aja. Nah, kalau bicara soal Partai Golkar, kami ini sebetulnya tidak ada masalah juga sebetulnya
mau sistemnya terbuka atau tertutup. Ya. Partai Golkar satu-satunya partai politik yang punya pengalaman menang baik di tertutup maupun di Ya, terbuka. benar. Ya, Sudah pernah menang tertutup ya. tertutup kami berkali-kali menang waktu zaman Orde Baru. 2004 begitu dimulai terbuka, kami pun jadi pemenang pada saat itu. Nah, jadi sebetulnya dari segi Partai Golkar nggak ada masalah, gitu. Tapi persoalannya adalah kami melihat kami juga adalah partai politik yang mengusung era reformasi, yang terdepan melakukan amandemen 1945 yang salah satu perbedaan antara era sebelumnya dengan era reformasi itu adalah bahwa semua kebijakan keputusan itu diserahkan ke masyarakat, ke rakyat, ke publik. Publik harus terlibat dalam setiap keputusan politik di republik ini. Nah, makanya sistemnya terbuka. Rakyat selama ini diperkenalkan kalau mau memilih presiden dia harus tahu siapa calon presidennya. Benar. Kalau mau jadi anggota DPR RI dia harus tahu juga siapa orang-orang dalamnya. Benar. Gitu. Nah, semangat itu yang harus kita jaga. Di situ juga komitmen Partai Golkar. Gitu. Jadi kalau mau bicara soal kepentingan kami ini nggak ada soal sebetulnya mau terbuka tertutup. Kami punya cara juga untuk bisa menang pemilu kalau misalnya sistem tertutup. Tapi kami berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan demokrasi ini. Kami berkomitmen agar masyarakat, rakyat bisa ikut langsung melihat, mendengar, membaca siapa-siapa saja orang-orang yang akan mereka percayakan menjadi pemimpin mereka dan wakil-wakil mereka. Nah, soal alfabetik abjad itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan soal terbuka tertutup. Itu strategi internal kami aja. Oh, gitu ya. Terima kasih Bang. Mungkin ini yang terakhir lah Bang. Ada juga pertanyaan karena kebetulan ini kan 2023 ini banyak sekali memang penyelenggara yang mengakhiri masa jabatannya Bang. Begitu juga 2022 kemarin sudah mengakhiri masa jabatannya. Sekarang proses seleksi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang jelas mereka ini kan akan purna bakti Bang. Iya. Purna bakti. Ada dulu kewajiban pemerintah yang diatur oleh undang-undang bahwa ada diberikan semacam uang purna bakti. Kan saya melihat DPR RI khususnya Komisi 2 juga terus mendesak pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Tetapi mungkin sampai hari ini belum dilaksanakan. Sejauh ini Bang, bagaimana upaya kita untuk itu? Ya, kami sebetulnya mungkin ya Kementerian Keuangan lah ya, yang sebetulnya sampai sejauh ini belum mengindahkan apa yang kami desak selama ini. Gitu. Mungkin memang ini soal pemahaman lapangan saja, ya. Bapak Ibu Menteri dan Bapak Ibu di Kementerian Keuangan itu kan mungkin nggak melihat bagaimana teman-teman penyelenggara ini hidup dan mati melaksanakan di antara hidup dan mati dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan ada yang mati beneran tahun 2019 itu ada 869 yang ini. Nah, ini saya juga nanti sore saya akan berkunjung ke Batubara. Ada 3 hari yang lalu yang PPS meninggal pulang dari malam-malam naik motor, naik kereta gitu, pulang dari ada acara simulasi tabrak truk gitu. Nah, ini yang saya datang melihat, jenguk keluarganya. Ini yang mau saya sampaikan kepada pemerintah, begitu betapanya sangat serius dan kemudian teman-teman penyelenggara ini mengabdikan dirinya menempuh berbagai resiko untuk melaksanakan pemilu ini. Nah, ini yang harus juga kami terus sampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Keuangan bahwa memang teman-teman penyelenggara ini harus diperhatikan. Nah, kami juga terus soal yang dana paripurna itu, uang kehormatan itu, kami terus desak, walaupun di Unabakti, walaupun undang-undang yang sekarang 2007-2017 sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Itu yang kemudian menjadi alasan Kementerian Keuangan, loh kan undang-undangnya udah bertukar gitu.
oke lah, yang sekarang tidak lagi gitu. Tetapi yang dulu kan harusnya nggak bisa Iya. dihilangkan, karena mereka bekerja pada saat itu berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Iya, benar. Di mana undang-undang yang berlaku saat itu mengatakan bahwa mereka begitu nanti selesai akan dapat uang Purna Bakti itu. Benar. Nah, ini yang kami terus suarakan. Siap. Ya, supaya ya apa namanya, ya saya paham, saya kan ketemu ya teman-teman penyelenggara itu, ya apa namanya, ya memang mereka butuh gitu loh. Kasihan mereka itu sekarang apa namanya, kehidupannya gitu. Nggak semua orang pintar kan, maksudnya nggak semua orang pintar begitu selesai dia kemudian dapat pekerjaan lagi, usaha sana segala macam, itu kan nggak semua orang bisa begitu. Iya, benar. Karena mungkin ada yang bagus-bagus saja gitu, Ada tapi kan nggak semua gitu. Iya, benar. Nah, makanya kami insya Allah terus akan memperjuangkan itu, ya mudah-mudahan pemerintah khususnya Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan itu ya bisa terketuk lah akhirnya mendengarkan aspirasi itu. Bang, terima kasih sudah datang berkunjung ke Tanjung Balai dan mau apa namanya mengisi podcast ini, Bang. Sama-sama. Karena ini hal yang luar biasa. Saya agak nervous juga sebenarnya nih, Bang Doli mau apa namanya menerima kunjungan kami, dan mudah-mudahan ini podcast ini bermanfaat dan didengarkan oleh seluruh masyarakat yang cinta terhadap kepemiluan, dan kita berharap juga baik itu penyelenggara, pemerintah, kemudian stakeholder masyarakat juga benar-benar harus melaksanakan pemilu ini dengan baik sesuai dengan harapan kita, ya Bang. Amin. Saya pikir itu, saudara-saudara sekalian, ini yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang kita bisa ketemu dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, karena ini sangat luar biasa. Bang Doli ini pembesar negara, selalu saya bilang mau menyempatkan waktunya untuk kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.